Cek 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 becek cek. Udah aman? Oke. Cek. Oke. Yuk. Yo yo yo, selamat datang di channel Bang Movie. Kali ini Bang Movie bakal membahas jalan cerita film live action Jepang yang berjudul Terraformars. Film ini bercerita tentang invasi manusia ke planet Mars dikarenakan populasi bumi sudah terlalu penuh. Namun untuk bisa tinggal di sana, mereka terlebih dahulu harus menyingkirkan penghuni aslinya, yaitu koloni kecoa. Maka dipilihlah beberapa orang untuk melakukan operasi itu. Pada awal adegan, kita akan berkenalan dengan tokoh utama dalam film ini, yaitu Komachi dan Nanao. Entah kenapa, mereka sedang diburu oleh para polisi dan akhirnya ditangkap oleh Kohonda. Kohonda ini adalah dalang dari seluruh invasi ini. Komachi dan Nanao pun akhirnya ditugaskan untuk berangkat ke Mars sebagai ganti hukumannya. Tibalah mereka di pesawat menuju ke Mars. Di dalam pesawat itu terdapat beberapa orang yang terdiri dari mantan polisi, yakuza, pembunuh berantai, pelaku prostitusi, hacker, sampai teroris. Dan juga ada tentara bayaran. Sepertinya mereka ini semacam Suicide Squad lah, para penjahat yang dikirim untuk misi yang sangat berbahaya. Ketua grup ini pun datang dan mengumumkan kalau mereka akan berangkat ke Mars. Tibalah mereka di Mars. Tua Regu langsung membagi tugas kepada mereka dan mereka pun bersiap untuk melakukan kontak pertama dengan koloni kecoa. Operasi ini pun terus dipantau oleh Kohonda. Di sisi lain, Komachi dan Nanao sedang berpatroli di sekitar permukaan Mars. Tiba-tiba, mereka bertemu dengan seekor kecoa raksasa. Komachi berusaha menyapa dengan melambaikan tangan. Namun, tanpa banyak basa-basi, kecoa raksasa itu langsung mematahkan leher Nanao dan kabur. Sumpah, gak tega ngeliat Nanao yang cantik digituin sama kecoa bangsat ini. Mana larinya kenceng banget lagi. Tidak lama, datanglah Jim, sang tentara bayaran bersama Maria, sang pelaku prostitusi. Dia menceritakan kalau Asuka yang mantan polisi juga telah tewas diserang oleh koloni kecoa. Mereka pun kembali ke markas. Di markas, Ichiro, sang hacker yang berpartner dengan Asuka, menceritakan bagaimana sadisnya para kecoa raksasa itu mencabik-cabik tubuh Asuka. Dojima, sang ketua regu, pun lalu menceritakan bagaimana koloni kecoa itu bisa ada di Mars. Ternyata kecoa-kecoa itu sengaja dikirim ke Mars sebagai bahan uji coba, dengan pertimbangan kalau saja kecoa yang lemah bisa bertahan di Mars, berarti manusia pun bisa. Namun tidak disangka, setelah jutaan tahun kecoa itu malah berevolusi dan menjadi sangat kuat. Untuk bisa melawan koloni kecoa, mereka pun disuntikan kekuatan yang berasal dari DNA serangga oleh Kohonda. Saat mereka sedang asik diskusi, tiba-tiba kecoa raksasa pun datang. Gadly, si teroris yang ngerasa paling jago, langsung keluar buat nyamperin si kecoa. Di sini kita akan melihat hasil suntikan kekuatan DNA serangga. Gadly berubah menjadi semacam monster kumbang. Gadly pun bertarung sengit dengan kecoa raksasa. Mereka saling adu jotos, hingga akhirnya Gadly mengeluarkan jurus api dari tangannya dan Tuh. Ternyata nggak jadi. Kecoa itu masih hidup dan langsung menghajar Gadly sampai koit. Anjrit, kalau orang ngerasa paling jago aja sekali hajar mati, gimana nasib yang lain? Lanjut. Setelah menghabisi Gadly, kecoa raksasa itu langsung menjebol markas. Kali ini, Dojima, sang ketua regu, langsung pasang badan. Dia pun berubah menjadi monster semut dan berhasil mengalahkan si kecoa raksasa itu. Namun ini hanya permulaan, karena ternyata ribuan koloni kecoa yang lain sudah mendekat ke arah markas. Wadidaw, mereka semua pun panik dan berdebat satu sama lain. Di sisi lain, pesawat pun mengalami kerusakan dan tidak bisa lepas landas. Harapan satu-satunya adalah pindah ke pesawat Bug 1 yang ditinggalkan 10 tahun lalu. Mereka pun menyusun rencana, mengatur tim yang pergi dan juga tinggal di pesawat sebagai umpan. Dojima dan Ichiro memutuskan untuk tinggal di pesawat. Sisanya berangkat menuju pesawat Bug 1. Kali ini, Tezuka berubah menjadi monster serangga yang bisa menyemburkan api dari mulutnya dan membuat mobil tim meluncur dengan cepat. Dojima dan Ichiro bertarung habis-habisan melawan kepungan kecoa raksasa. Ternyata Dojima dan Ichiro memiliki strategi, yaitu mengunci kecoa raksasa di pesawat kemudian menghilangkan oksigennya. Kecoa itu pun perlahan mati karena tidak bisa bernapas. Di dalam mobil, Komachi bercerita bagaimana dia dan Nanao bisa menjadi buronan. Ternyata Komachi menolong Nanao yang digoda oleh Yakuza, kemudian membunuh Yakuza itu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kumpulan kecoa raksasa yang saking banyaknya seakan-akan membentuk gelombang tsunami. Namun berkat semburan api Tezuka, mereka pun berhasil. Ternyata muncullah gelombang kedua. Kali ini lebih besar dari yang pertama. Tezuka yang sudah sangat kewalahan pun tidak mungkin bisa melaluinya. Akhirnya,
Osako dan Maria pun berubah menjadi monster kumbang untuk menolong Tezuka. Mereka bertiga dengan gigihnya berusaha bertahan dari kepungan gelombang kecoa raksasa. Namun serangan kecoa itu sepertinya terlalu kuat dan mereka pun terjatuh. Tezuka, Osako, dan Maria pun langsung dihabisi oleh kecoa raksasa itu. Lagi-lagi kita melihat bagaimana cewek cantik pemersatu bangsa dihabisi tanpa perasaan oleh kecoa sialan ini. Bangsat kau kecoa. Di dalam pesawat, Dojima dan Ichiro masih berusaha melawan kecoa raksasa yang sepoyongan karena kehabisan oksigen. Di sisi lain, tim yang berada di dalam mobil telah tiba di pesawat bak 1. Komachi, Jim, dan Minaobari masuk ke dalam untuk mengecek fungsi pesawat, sedangkan 2 orang Yakuza berjaga di luar. Saat dinyalakan, tiba-tiba pesawat itu seperti mengirim pesan ke bumi, tapi entah apa. Dan di luar ternyata ada yang menembaki kedua Yakuza tersebut hingga tewas. Bahkan 2 Yakuza itu belum sempat berubah. Sungguh misterius. Mereka pun keluar, dan ternyata sudah dikepung oleh koloni kecoa, dan kali ini kecoa-kecoa itu bahkan memegang senjata. Ini sih wadidaw-wadidiw. Lebih anehnya lagi, tiba-tiba kita akan melihat salah satu kecoa raksasa sedang telepon-teleponan dengan Kohonda. Jalan cerita semakin menjadi rumit dan tidak bisa ditebak. Kita lanjut dulu aja. Komachi akhirnya berubah menjadi monster lebah dan bertarung melawan para kecoa raksasa. Komachi yang lumayan kuat pun berhasil menghabisi beberapa kecoa. Tidak lama kemudian, Jinmuto dan Minaobari pun berubah menjadi monster dan bertarung dengan para kecoa raksasa. Mereka pun berhasil membunuh para koloni kecoa di sekitar kapal itu. Kemudian mereka menemukan sebuah piramida. Di sisi lain, ternyata seekor kecoa kembali menyalakan oksigen di kapal. Kemudian mendekati Dojima sambil menodongkan pistol ke kepalanya. Namun, plot twist-nya adalah kecoa itu tiba-tiba membelah diri dan di dalamnya adalah Asuka yang mantan polisi. Ternyata Asuka belum mati. Jadi yang tadi telepon-teleponan sama Kohonda adalah si Asuka ini. Entah permainan apa yang mereka mainkan, Asuka pun langsung menembak Kojima dan membangunkan Ichiro yang mati suri. Jadi si Asuka dan Ichiro ini sepertinya berkomplot dan memiliki misi khusus, yaitu membawa telur kecoa ke bumi. Kita juga akan melihat Nanao yang sekarat mengeluarkan jaring seperti laba-laba. Pada momen ini akhirnya terbongkar pula rencana Honda yang sesungguhnya. Ternyata dia sengaja merekrut orang-orang yang bermasalah karena misi ini memang ditakdirkan untuk tidak kembali ke bumi, kecuali Ichiro dan Asuka yang berkomplot dengannya dan bertugas untuk membawa telur kecoa itu untuk diteliti. Jadi yang bikin pesawat Bugs 2 error juga ternyata ulah si Ichiro yang jago ngehack. Ichiro juga nyeritain alasan dia mau ngelakuin itu demi keluarganya yang miskin. Jadi Ichiro mau ngelakuin apapun demi uang. Sedangkan Asuka demi kekuasaan, karena Asuka dikasih kekuatan buat bisa ngendalin kecoa-kecoa itu. Lebih gilanya lagi, Kohonda bilang sebenarnya mereka nggak pernah ngirim kecoa ke Mars, dan manusialah yang dikirim ke sana. Itulah kenapa bisa ada piramida, karena memang ada peradaban. Namun karena proses evolusi, akhirnya mereka pun berubah jadi kecoa. Kembali ke pesawat. Telur yang dibawa tiba-tiba menetas, dan keluar sepasang kecoa yang lahir-lahir udah langsung gede. Asuka mencoba mengendalikan kecoa itu dengan kekuatannya, namun ternyata gagal. Kecoa ini ternyata sudah berevolusi dan semakin canggih. Saat kedua kecoa teriak, koloni sisanya pun langsung bereaksi dan mereka berevolusi mengeluarkan sayap. Jadilah kecoa raksasa terbang. Anjir, kebayang gak gimana seremnya? Ngeliat kecoa biasa terbang aja kita udah kocar-kacir. Apalagi kecoa raksasa yang terbang, meninggal di tempat. Kecoa itu pun mengerumuni pesawat yang terbang dan menjatuhkannya. Pesawat pun jatuh ke arah Komachi dan kawan-kawan. Ini akan jadi duel terakhir mereka yang sangat menegangkan. Mereka pun berubah dan bertarung sengit dengan para kecoa. Pada momen ini, mereka menyadari ada kecoa yang bertanda putih di kepalanya. Ternyata, kecoa yang bertanda putih itu adalah kecoa yang sudah berevolusi dan lebih kuat. Komachi dan Jin pun dihajar telak oleh kedua kecoa itu. Minaobari yang berusaha membantu pun langsung disikat dan dibunuh dengan mudah. Jin semakin emosi dan menyuntikkan DNA untuk kedua kalinya. Kali ini Jin berubah jadi lebih kuat dan wajah manusianya sudah hilang. Jin pun langsung menghajar kecoa-kecoa raksasa itu. Merasa belum cukup, Jin kembali menyuntikkan DNA dan berevolusi. Kali ini dia bisa terbang. Dia pun kembali menghajar para kecoa tanpa ampun. Begitupun Komachi, menyuntikkan DNA untuk yang kedua kalinya dan menjadi lebih kuat. Namun, Jin sepertinya merasa belum cukup. Dia pun menyuntikkan DNA itu berkali-kali. Dan ternyata, jika terlalu banyak menyuntikkan DNA, maka Jin tidak bisa kembali menjadi manusia. Jin yang sudah sangat kuat pun langsung menghabisi salah satu kecoa bertanda putih dengan mudah.
Namun sepertinya tubuh Jin tidak kuat menahan dosisnya. Jin pun tumbang. Kali ini Komachi berjuang sendirian melawan para kecoa raksasa. Dia pun dihajar habis-habisan. Namun saat kecoa raksasa itu ingin melakukan pukulan terakhir ke arah Komachi, tiba-tiba ia terhenti. Muncullah sebuah sosok seperti bidadari atau Dewi Kuan Im muncul dari langit. Ternyata itu adalah Nanao yang sudah berevolusi jadi kupu-kupu. Nanao yang sudah jadi kupu-kupu terbang di atas para koloni serangga sambil menaburkan serbuk putih seperti salju. Namun Jin sepertinya menyadari jika serbuk itu akan menjadi sebuah ledakan. Komachi berusaha melompat ke arah Nanao, namun Jin menghadangnya untuk melindungi Komachi dari ledakan. Nanao pun meledakkan para koloni kecoa itu dan juga dirinya. Komachi pingsan untuk sesaat. Saat terbangun dia mendengar suara desisan serangga. Dan ternyata itu adalah Jin yang sudah berevolusi menjadi belalang seutuhnya. Jin yang sekarat karena overdosis pun mati sebagai belalang. Di sisi lain, ternyata Ichiro yang berada di dalam pesawat Bugs 2 masih hidup. Begitu pula dengan kecoa bertanda putih di kepala. Namun jalannya sudah agak sepoyongan. Kecoa itu pun berjalan ke arah Komachi. Namun Komachi yang murka langsung menghajarnya sampai roboh. Kecoa yang terkapar menatap Komachi, namun Komachi meninggalkannya dan kembali ke pesawat Bugs 2. Di dalam pesawat Bugs 2, Komachi kembali bertemu dengan Ichiro. Mereka pun berdamai demi bisa kembali ke bumi. Di sisi lain, Ko Honda yang rencananya gagal berusaha untuk kabur, namun dihentikan oleh asistennya. Ternyata Ko Honda ini lumayan sakti. Saat ditembak, peluru tidak bisa menembus kepalanya, dan dia pun mengeluarkan trik untuk membunuh asistennya. Ko Honda pun berhasil kabur. Anehnya lagi, kecoa bertanda putih itu menghentikan koloninya untuk mengejar pesawat Komachi dan Ichiro. Sepertinya kecoa ini sudah berevolusi dan bisa berpikir untuk membalas budi. Komachi dan Ichiro pun berhasil meninggalkan Mars. Tamat. Film live action ini menurut Bang Movie sangat menghibur. Dari awal sampai akhir penuh dengan action. Jadi buat kalian yang suka film gak banyak bacot, ini recommended banget. Cuma jadinya ada beberapa karakter yang mubazir. Bisa jadi karena pertimbangan durasi juga sih. Mungkin kalau pengen cerita lengkapnya bisa tonton langsung aja animenya. Dengan segala pertimbangan, Bang Movie kasih skor 7 dari 10. Oke, cukup sekian bahasan jalan cerita hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye!